Dokumen surat kuasa palsu itu gemetar di tangan saya. Tanda tangan saya disalin dengan sempurna di formulir bertanggal 15 Maret, padahal saat itu saya sedang presentasi di konferensi pemasaran di Kuala Lumpur dengan 300 saksi. Tetapi ini bahkan bukan pengkhianatan terburuk. Yang terburuk adalah mengingat apa yang dikatakan ayah tiri saya, Pak Harso, tepat seminggu yang lalu, 5 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-60, ketika saya dengan santai bertanya apakah dia membutuhkan bantuan dalam perencanaan pesta. "Kamu tahu Ayu," katanya, meletakkan cangkir kopi tubruknya dengan perlahan dan sengaja. "Hadiah terbesar adalah jika kamu tidak pernah kembali ke rumah ini." Saya Ayu Laksmi, 32 tahun, dan selama 3 bulan terakhir saya tinggal di rumah masa kecil saya di Surabaya. Saya mengambil cuti dari posisi Direktur Pemasaran di firma Jakarta untuk membantu ibu melalui komplikasi pasca operasi penggantian pinggul. Operasi rutin itu berubah menjadi mimpi buruk infeksi dan prosedur tambahan yang membutuhkan perawatan dan terapi fisik yang konstan. Ayah tiri saya, Pak Harso Wardana, menikahi ibu ketika saya berusia 15 tahun, hanya setahun setelah kematian mendadak ayah kandung saya karena serangan jantung. Selama 17 tahun ia memelihara citra sebagai pengusaha terhormat dan pejabat publik, menjabat sebagai anggota Dewan Kota selama 2 periode. Pemilik 2 dealer mobil sukses, donatur rutin untuk yayasan lokal, tipe pria yang jabat tangannya bisa mempercepat izin bangunan dan dukungannya bisa memengaruhi pemilihan lokal. Pagi itu saat mencari dokumen asuransi ibu di ruang kerjanya, saya menemukan sesuatu yang membuat perut saya melilit. Bukan hanya surat kuasa palsu itu, tetapi seluruh folder gantung berlabel dokumentasi Ayu. Di dalamnya terdapat email dari akun yang tidak pernah saya buat, membahas dugaan krisis kesehatan mental dan perilaku saya yang tidak menentu. Ada struk dari kedai minuman keras yang tidak pernah saya kunjungi, dibayar dengan kartu kredit yang tidak pernah saya buka. Yang paling mengganggu adalah evaluasi psikologis bertanggal 2 minggu lalu dari Dr. Bimo, teman golf Pak Harso, mengklaim bahwa saya menunjukkan delusi paranoid dan potensi melukai diri sendiri. Masalahnya, 2 minggu lalu saya berada di Singapura selama 3 hari menangani keadaan darurat di kantor. Bos saya bisa memverifikasi setiap jam waktu saya di sana. Dr. Bimo telah mengevaluasi saya tanpa pernah bertemu saya. Kamera ponsel saya berbunyi pelan saat saya mendokumentasikan semuanya. Kemudian saya menemukan folder kedua, manajemen properti. Di dalamnya terdapat rekening koran yang menunjukkan penarikan sistematis dari rekening pensiun ibu. 430 juta rupiah selama 18 bulan ditandai sebagai perbaikan rumah dan peralatan medis. Rumah kami tidak pernah dikunjungi kontraktor dalam 3 tahun. Dan BPJS menanggung semua peralatan medis ibu yang sebenarnya. Dokumen terakhir membuat saya terkesiap. Kontrak untuk menjual rumah nenek saya yang secara khusus diwariskan kepada saya kepada PT Properti Harso dengan harga 2 miliar rupiah. Nilai pasar minimumnya adalah 6 miliar. Tanda tangan itu milik ibu. Goyah dan tidak yakin. Tertanggal 2 hari lalu ketika dia dibius berat setelah suatu tindakan medis, Toyota Camry hitam milik Pak Harso bergemuruh memasuki halaman. Saya dengan cepat mengembalikan semuanya sampai di dapur sebelum dia masuk merapikan dasi batiknya. Dasi itu tidak pernah bisa lurus sempurna, selalu sedikit miring ke kiri seperti kompas moralnya. "Masih berkutat di sekitar ibumu?" tanyanya, membuka kulkas untuk mengambil air dingin paginya. "Ibu baik-baik saja," jawab saya. "Sebaiknya kamu kembali ke Jakarta. Kehadiranmu yang terus-menerus mengganggu proses pemulihannya." Mengganggu? Ini dari pria yang secara sistematis membius ibu dan mencuri seluruh tabungan hidupnya. "Hanya memastikan ibu mendapatkan semua yang dia butuhkan, Pak," jawab saya, menjaga suara tetap tenang. "Sebenarnya, saya bertemu dengan Bu Siska kemarin di pasar. Dia menyebutkan sesuatu tentang audit kota yang sedang berlangsung. Tangannya membeku di botol air mineral. Bu Siska adalah anggota Dewan Kota yang akhir-akhir ini mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Dia seharusnya mengurus urusannya sendiri. Beberapa orang tidak mengerti bagaimana pemerintahan bekerja sesungguhnya," gerutunya. Saat dia melewati saya mencium bau parfum yang asing, bunga dan muda. Sekretaris barunya, Suster Maya, memakai aroma persis seperti itu. Dia berusia 24 tahun, baru lulus dan sering bekerja larut malam menurut log keamanan yang saya periksa. "Oh, Pak Harso," panggil saya dengan santai menguji situasi. Apotek menelepon tentang obat-obatan ibu. Mereka bilang ada pola isi ulang yang tidak biasa. Bahu Pak Harso menegang. "Saya yang menangani obat-obatan ibumu. Apotek sering membuat kesalahan. Jangan membingungkan ibu dengan ikut campur." Tetapi saya sudah terlibat lebih dalam dari yang bisa dia bayangkan. Yang tidak Pak Harso pahami adalah bahwa 5 tahun di pemasaran korporat telah mengajarkan saya 3 keterampilan penting. Mendokumentasikan segalanya, membangun kasus yang kedap udara,
dan tidak pernah menunjukkan tangan Anda sampai Anda siap memainkannya. Saat dia menuju ke ruang kerjanya, saya melihatnya mengeluarkan ponselnya mungkin untuk menelepon Dr. Bimo. Bagus, biarkan mereka panik. Mereka tidak tahu bahwa saya sudah mulai mendokumentasikan seluruh konspirasi mereka, sepotong demi sepotong, seperti membangun kampanye pemasaran. Hanya saja kali ini produk yang saya jual adalah keadilan. Sore itu saya mengunjungi ibu saat Pak Harso sedang bermain golf. Ibu terlihat lebih jernih dari biasanya. Saya telah mulai melacak jadwal pengobatannya dan memperhatikan Pak Harso selalu meningkatkan dosisnya sebelum percakapan penting. Sayang, katanya, menggenggam tangan saya. Saya merasa seperti sudah tidur selama berbulan-bulan. Ada beberapa hal, surat-surat yang saya tanda tangani. Saya tidak ingat. Jangan khawatir, Bu, saya meyakinkannya. Saya akan mengurus semuanya. Dan memang begitu, Pak Harso ingin saya mati. Yah, Ayu yang lama dan mudah percaya akan mati. Di tempatnya akan bangkit seseorang yang tidak pernah dia duga. Seseorang dengan bukti, sekutu dan rencana untuk menghancurkan semua yang dia bangun di atas tulang-tulang keluarga kami. 3 minggu setelah penemuan saya menjadi pelajaran intensif tentang penghancuran sistematis reputasi saya oleh Pak Harso. Itu dimulai secara halus. Komentar cemas kepada tetangga tentang tingkat stres saya, sebutan khawatir kepada teman dan keluarga tentang perubahan suasana hati saya. Tetapi Pak Harso sangat teliti. Ayu sedang berjuang, saya mendengarnya memberitahu Bibi Paula saat makan malam minggu. Kemarin, saya menemukannya menangis di garasi pada tengah malam, berbicara tentang bagaimana semua orang menentangnya. Itu sepenuhnya dibuat-buat. Pada tengah malam, saya sedang konferensi video dengan klien Australia saya membahas strategi pemasaran kuartal ketiga mereka. Pak Harso pasti tahu ini jika dia memeriksa kamera keamanannya sendiri. Tetapi mengapa membiarkan fakta mengganggu pembunuhan karakter? Manipulasi obat-obatan itu sangat kejam. Saya mulai mendokumentasikan pil ibu setelah memperhatikan kebingungannya tidak sesuai dengan jadwal pemulihannya. Pak Harso telah menggandakan obat nyeri malam hari sambil melewatkan suplemen penguat kognitif paginya, menciptakan celah kerentanan ketika dia membutuhkan tanda tangan. Resep berasal dari Dr. Bimo. Tentu saja bukan dokter ibu yang sebenarnya Dr. Haris. Nyonya Wardana membutuhkan dosis yang disesuaikan untuk kenyamanan optimal, tulis Dr. Bimo dalam catatan resmi yang saya foto dari meja Pak Harso. Terjemahan, biarkan dia jinak dan patuh. Akun email palsu menunjukkan perhatian yang mengejutkan terhadap detail. ayumh24@gmail.com telah mengirim pesan ke keluarga besar membahas teori paranoid saya tentang Pak Harso. Tata bahasanya terlalu formal, meskipun demikian. Saya tidak pernah menggunakan titik koma dalam email santai. Dan penutupnya, dengan hormat adalah ciri khas Pak Harso, bukan saya. Tetapi teknologi adalah kelemahan Pak Harso. Teman saya Rudy, seorang spesialis IT, membantu saya melacak alamat IP. Setiap email palsu berasal dari jaringan dealer Harso atau komputer kantor Dewan Kota. Dia secara harfiat menggunakan sumber daya pembayar pajak untuk menghancurkan reputasi saya. Ini kerjaan amatir, Bu Ayu. Rudy tertawa, menunjukkan metadata kepada saya. Dia bahkan tidak menggunakan VPN. Ayah tiri Anda baru saja menciptakan bukti kejahatan siber. Saya mulai mendokumentasikan balik semuanya. Undang-undang Indonesia mengizinkan perekaman dengan persetujuan satu pihak dalam percakapan. Jadi setiap percakapan dengan Pak Harso atau sekutunya langsung masuk ke ponsel saya. Setiap ketidaksesuaian keuangan difoto dan dicadangkan ke 3 layanan cloud terpisah. Setiap interaksi ditindaklanjuti dengan email hanya untuk mengkonfirmasi percakapan kami. Komedi muncul dari ketidakmampuan teknis Pak Harso yang spektakuler. Dia mencoba menghapus rekaman keamanan dirinya memasuki kamar saya untuk menanam bukti, tetapi hanya menghapusnya dari monitor utama. Sistem cadangan merekam segalanya. Upayanya untuk mengakses laptop saya menunjukkan 17 kali percobaan kata sandi gagal, termasuk password 123 dan Ayu 123. Lalu ada insiden Excel. Saya mengintip melalui pintu ruang kerjanya yang retak saat dia mencoba mengubah laporan inventaris dealer. Dia tidak dapat mengetahui formula dasar, jadi dia menggunakan kalkulator, mengetik total secara manual, tidak menyadari bila formula masih menunjukkan upaya manipulasi amatirnya. Ini adalah jenius keuangan yang mencuri dari ibu saya. Pengumpulan bukti saya meluas melampaui kejahatan keluarga. Pak Harso ceroboh di mana-mana. Saya menemukan struk yang menunjukkan sekretarisnya, Suster Maya, membeli pakaian dalam dengan kartu kredit perusahaan. Pesan teks di ponsel keduanya yang tersembunyi dengan buruk. Suap konstruksi yang terperinci. Transfer lagi 100 juta dari dana diskresioner. Tandai sebagai biaya konsultasi. Pastikan tender proyek Gria Sejahtera diserahkan kepada kontraktor Bimo terlepas dari harganya.
Proyek Gria Sejahtera, fasilitas senior bernilai 50 miliar rupiah yang dimenangkan kontraktor Bimo, meskipun menawar secara signifikan lebih tinggi daripada pesaing. Sekarang saya tahu mengapa. Penemuan yang paling menarik muncul ketika saya memperhatikan perilaku Suster Maya. Meskipun Pak Harso jelas-jelas tergila-gila, dia terlihat sangat profesional. Selalu mencatat, selalu merekam notulen rapat di ponselnya, selalu meminta Pak Harso untuk mengklarifikasi untuk catatan. Ketika saya melihat dia memotret dokumen yang ditinggalkan Pak Harso di mejanya, saya menyadari sesuatu. Suster Maya mungkin memainkan permainan yang lebih dalam dari yang disangka siapapun. Anak tiri Anda tampaknya bermasalah, kata Dr. Bimo saat pertemuan yang tidak disengaja di warung kopi jelas dikirim oleh Pak Harso. Saya bisa menawarkan bantuan profesional. Itu baik, jawab saya, merekam semuanya. Tapi saya merasa sangat jernih akhir-akhir ini. Pasti karena udara Surabaya ini. Wajahnya menjadi gelap. Penyakit mental seringkali muncul sebagai kejernihan bagi penderitanya. Ayah tiri Anda menyebutkan perilaku yang mengkhawatirkan. Apakah dia menyebutkan perilaku mengkhawatirkannya seperti meminta Anda menulis evaluasi untuk pasien yang belum pernah Anda temui? Dr. Bimo segera pergi setelah itu. Paranoia Pak Harso meningkat karena ibu menunjukkan tanda-tanda perbaikan dengan saya diam-diam mengoreksi dosis obatnya. Ibu mulai mengingat banyak hal. Tanda tangan yang tidak dia ingat berikan, dokumen yang tidak masuk akal, uang yang hilang. Saya ingin kamu menandatangani formulir asuransi ini, kata Pak Harso suatu malam, menggeser kertas melintasi meja. Biar saya baca dulu, kata ibu, mengenakan kacamata bacanya. Kamu tidak pernah membacanya sebelumnya, Pak Harso membentak, lalu mengendalikan diri. Maksud saya, ini hanya rutin. Kalau begitu kamu tidak keberatan jika putri saya melihatnya, balas ibu dengan manis. Kertas-kertas itu menghilang, tidak pernah disebutkan lagi. Yang tidak disadari Pak Harso adalah bahwa setiap langkah yang dia lakukan menciptakan lebih banyak bukti. Dokumentasi palsunya membutuhkan tanda tangan palsu, kejahatan federal, manipulasi obatnya merupakan penelantaran lansia, kejahatan negara bagian. Skema suapnya melibatkan perdagangan antar negara bagian, yurisdiksi KPK, dia sedang membangun kasus jaksa untuk mereka, satu kesalahan panik pada satu waktu. Membangun koalisi saya melawan Pak Harso dimulai di pasar tradisional di tengah aroma kue kering buatan rumah dan kemarahan yang nyaris tak tertahankan. Bunda Yanti, mantan pemegang buku Pak Harso selama 23 tahun, telah menjual kue di sana sejak Pak Harso memecatnya 8 bulan lalu karena menolak beradaptasi dengan sistem baru yang berarti dia tidak mau memalsukan laporan inventaris. Nak, saya menyimpan salinan semuanya, kata Bunda Yanti kepada saya sambil minum teh, mata tuanya tajam dengan pembenaran. 23 tahun loyalitas, dan dia menggantikan saya dengan gadis muda yang bahkan hampir tidak bisa menggunakan QuickBooks. Meskipun antara kamu dan saya, gadis itu lebih pintar dari yang dia tunjukkan. Saya melihatnya di perpustakaan mempelajari buku teks akuntansi forensik. Ini mengkonfirmasi kecurigaan saya tentang Suster Maya. Dia berpura-pura bodoh sambil mendokumentasikan segalanya. Tetapi untuk siapa? Mas Agung menjadi sekutu saya berikutnya. Masih bekerja di dealer. Dia telah membangun polis asuransinya sendiri. Pak Harso pikir saya tidak lancar bahasa Indonesia, kata Mas Agung kepada saya dalam bahasa Indonesia yang sempurna yang sengaja dia sembunyikan di tempat kerja. Sungguh menakjubkan apa yang orang katakan ketika mereka pikir Anda tidak mengerti. 18 bulan percakapan terekam tentang odometer yang diputar balik, surat-surat kendaraan bekas yang dijual sebagai bergaransi, penipuan garansi. Teman kuliah saya Dewi Chen telah menjadi akuntan forensik di Jakarta. Ketika saya menunjukkan dokumen pajak Pak Harso, dia bersiul pelan. Ini indah dalam kebodohannya. Dia mengklaim apartemen simpanannya sebagai biaya bisnis, tetapi melabelinya tempat hiburan klien. Dia menulis pengeluaran kampanye untuk apa yang jelas merupakan tagihan liburan pribadi. Dirjen Pajak akan berpesta pora. Bisakah kamu membuktikannya? Tanyaku. Ayu, mahasiswa akuntansi tahun pertama pun bisa membuktikannya. Dia meninggalkan jejak kertas yang lebih lebar dari jalan tol. Lihat di sini. Dia secara harfiah mencairkan cek dengan tulisan untuk tujuan pajak di baris memo. Bukan begitu caranya bekerja. Jaringan itu berkembang secara organik. Pak Tomo yang kalah dalam tender Gria Sejahtera telah mendokumentasikan kecurangan tender selama berbulan-bulan. Bu Siska dari Dewan Kota memiliki rekaman Pak Harso yang mengancamnya terkait kepemilikan ganjaringan putranya dari 2 tahun lalu. Bahkan Pak Herman, petugas kebersihan malam di Balai Kota, telah mengumpulkan kertas-kertas yang dibuang Pak Harso di tempat sampah biasa daripada di mesin penghancur. Orang bergaji ratusan juta tapi tidak bisa mengoperasikan mesin penghancur, canda Pak Herman menunjukkan kotak-kotak dokumen kepada saya. Sudah saya simpan ini untuk seseorang yang peduli. Istri saya bilang saya tukang numpuk barang.
Tapi saya menyebutnya pelestarian bukti. Terobosan datang dari sumber yang tidak terduga. Saya sedang meneliti catatan properti ketika sebuah nomor blokir menelepon. Nona Ayu, ini agen Sinta dari KPK. Kami memahami Anda telah mendokumentasikan kegiatan anggota Dewan Harso. Kami telah membangun kasus federal selama 8 bulan, tetapi kami kehilangan bukti penting tingkat negara bagian. Apakah Anda tertarik untuk bekerja sama? Jantung saya berdegup kencang. KPK sudah menyelidiki Pak Harso. Proyek Gria Sejahtera bukanlah kontrak mencurigakan pertamanya. Dana perumahan federal telah mengambil jalan memutar yang menarik melalui rekeningnya. Inilah yang kami butuhkan, agen Sinta menjelaskan. Penelantaran lansia dan penipuan medis memberi kami tuntutan negara bagian yang dapat kami gunakan sebagai alat tawar. Tuntutan federal saja mungkin membuatnya dihukum 5 tahun. Dengan tuntutan negara bagian kami melihat 15 hingga 20 tahun. Suster Maya, kata saya tiba-tiba. Dia salah satu dari tim Anda. Agen Sinta berhenti sejenak. Saya tidak bisa membenarkan atau menyangkal itu. Tetapi secara hipotesis, jika seseorang di dalam operasinya mendokumentasikan segalanya, orang itu akan sangat tertarik dengan bukti Anda tentang kejahatan keluarga yang terjadi di luar tempat kerja. Jadi Suster Maya adalah agen Nia, itu masuk akal. Dokumentasinya yang cermat, pertanyaan strategisnya, kemampuannya untuk mentolerir pendekatan Pak Harso tanpa merusak penyamaran. Dia mungkin adalah aktor terbaik di Surabaya. Sementara itu paranoia Pak Harso meningkat. Dia mencoba mempercepat penjualan rumah nenek, tetapi saya telah mengajukan surat perintah pengadilan mengutip tanda tangan yang tidak teratur. Dia berusaha agar saya secara paksa dikirim ke rehabilitasi untuk observasi. Tetapi dokter ibu yang sebenarnya tidak hanya menolak tetapi melaporkan permintaan Pak Harso ke Dewan Medis. Ayah tiri Anda tampaknya sangat khawatir tentang kesehatan mental Anda, kata dokter. Haris kepada saya dengan mata penuh makna. Lucunya, Anda adalah orang yang paling rasional di rumah itu. Ketidakteraturan obat-obatan ibu Anda, bagaimanapun itu layak diselidiki. Pak Harso pasti merasakan dinding semakin mendekat karena kesalahannya berlipat ganda. Dia membeli mesin penghancur industri yang sangat keras sehingga Bu Siti, tetangga sebelah, memulai obrolan grup lingkungan yang disebut jam panik Pak Harso untuk melacak kapan mesin itu menyala. 3 jam menghancurkan hari ini, dia mengirim pesan suatu malam. Dia pasti sangat khawatir tentang sesuatu. Jika saja dia tahu bahwa Pak Herman sudah memberi kami dokumen asli dari semua yang Pak Harso hancurkan salinannya dengan panik. Momen paling lucu datang ketika Pak Harso mencoba menggunakan Bitcoin untuk menyembunyikan uang. Dia menghabiskan 4 jam di telepon dengan dukungan teknis sebenarnya, penipu dari luar negeri yang meyakinkannya untuk membeli kartu hadiah untuk membuka dompet digitalnya. Dia kehilangan 80 juta rupiah karena penipu saat mencoba menyembunyikan uang dari Dirjen Pajak. Mas Agung merekam seluruh kemarahan dari kamar sebelah. Saya ingin merasa kasihan padanya. Mas Agung memberitahu saya nanti. Tapi kemudian saya ingat dia memecat Bunda Yanti dan mencoba menyalahkan saya atas ketidaksesuaian inventaris. Karma punya selera humor. Pada minggu sebelum ulang tahun Pak Harso, aliansi kami mencakup 2 lusin orang dengan bukti. KPK dengan yurisdiksi federal, Kejaksaan Agung tertarik pada penelantaran lansia dan Dirjen Pajak hampir meneteskan air liur melihat penipuan pajak. Pak Harso pikir dia sedang merencanakan perayaan ulang tahunnya. Kenyataannya, dia merencanakan kejatuhannya sendiri. Minggu ulang tahun Pak Harso yang ke-60 tiba dengan semua kemegahan dan keadaan yang telah dia orkestrasi untuk dirinya sendiri. 150 undangan telah dikirim untuk perayaan malam minggunya di Hotel Bintang 5. Setiap tokoh penting dalam politik lokal, pemilik bisnis, seluruh dewan kota dan kontak media yang dipilih secara strategis. Pak Harso bahkan menyewa fotografer acara surat kabar, berencana untuk mengumumkan kampanye pemilihannya kembali dengan publisitas maksimum. Ulang tahun ini akan meluncurkan babak berikutnya, kata Pak Harso kepada siapapun yang mau mendengarkan, tidak menyadari betapa akurat pernyataan itu. Rabu saya melakukan keberangkatan saya yang diperhitungkan. Pak Harso percaya saya sedang retreat ke Bali. Saya meninggalkan brosur yang terlihat, melakukan percakapan telepon yang keras tentang perlunya ruang untuk memproses segalanya, dan memastikan dia melihat saya mengemas koper. Saya bahkan meminta Dewi menelepon rumah menanyakan kabar saya, hanya untuk diberitahu bahwa saya sedang mendapatkan bantuan untuk masalah saya. Kenyataannya, saya langsung berkendara ke kantor KPK di Jakarta, di mana agen Sinta dan timnya menunggu dengan kopi dan peralatan perekam. Nona Ayu, bukti Anda adalah bagian yang hilang, jelas agen Sinta meninjau file saya. Kami sudah memiliki seseorang di dalam operasi Pak Harso selama 4 bulan. Seseorang yang dia percayai sepenuhnya yang telah mendokumentasikan setiap kejahatannya. Tetapi sudut pandang keluarga, penelantaran lansia,
penipuan medis. Ini memberi kami tuntutan negara bagian yang membuat tuntutan federal tidak terhindarkan. Dia mengkonfirmasi apa yang saya curigai. Suster Maya, sekretaris yang tampak bodoh itu sebenarnya adalah ajun komisaris Nia Chen, berspesialisasi dalam kejahatan keuangan dan memainkan permainan panjang. Setiap tawa kecil pada lelucon buruk Pak Harso, setiap pertanyaan bingung tentang akuntansi, setiap postingan Instagram dari bekerja larut malam, semuanya adalah pengumpulan intelijen yang diatur dengan cermat. Ayah tiri Anda memberitahu agen Nia tentang rencananya untuk Anda, lanjut Sinta. Setelah pesta ulang tahunnya, dia bermaksud agar Anda dikirim ke panti rehabilitasi menggunakan evaluasi Dr. Bimo, lalu mengambil kendali penuh atas aset ibumu melalui surat kuasa. Dia bahkan menunjukkan padanya surat-surat komitmen yang sudah diisi, tinggal menunggu tanda tangan. Ironinya sangat lezat. Ego Pak Harso, kebutuhannya untuk mengesankan wanita yang lebih muda dengan kekuatannya telah membuatnya mengakui kejahatan federal kepada agen federal. Kamis, saya memainkan peran saya dengan sempurna. Saya menelepon Pak Harso dari tempat retreat, terdengar patuh dan menyesal. Bapak benar tentang saya yang membutuhkan bantuan, kata saya, sementara 3 agen KPK mendengarkan. Setelah ulang tahun Bapak, saya akan menemui dokter apapun yang Bapak rekomendasikan. Itu sangat dewasa, Ayu, balas Pak Harso, nada meremehkannya terdengar melalui telepon. Dokter Bimo akan memperbaiki semuanya. Kamu akan lihat, ini yang terbaik untuk keluarga. Apa yang terbaik untuk keluarga saat ini sedang didokumentasikan oleh Jaksa Federal. Sabtu pagi, hari perayaan, saya kembali dari retreat, terlihat seolah-olah sudah menerima kenyataan. Pak Harso berada di elemennya, mengarahkan catering, menyesuaikan rangkaian bunga, memastikan papan prestasinya yang mencantumkan semua pekerjaan amalnya dan perbaikan sipil dipajang dengan jelas. Sebagian besar pencapaian itu hanya ada di atas kertas. Tentu saja, kamu terlihat lebih baik, katanya dengan murah hati. Lebih menerima kenyataan. Oh, saya telah sepenuhnya menerima kenyataan, jawab saya dengan kejujuran mutlak. Ibu secara bertahap muncul dari kabut obatnya sepanjang minggu. Dengan resep yang benar dipulihkan, dia mengingat banyak hal. Dokumen yang tidak dia mengerti, tanda tangan yang tidak dia ingat, uang yang telah hilang. Dokter, Haris siap bersaksi tentang kondisi mentalnya yang berubah di bawah perawatan Pak Harso. Pesta dimulai pukul 7. Pak Harso memimpin seperti raja. Berjabat tangan dengan wali kota, menerima pujian dari sesama anggota dewan, berjemur dalam rasa hormat yang dibuat-buat. Fotografer mengabadikan setiap momen Pak Harso dengan warga terkemuka. Pak Harso menunjuk papan prestasinya dengan megah. Pak Harso dengan lengan di sekitar ibu saya yang hampir tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya. Saya senang mengumumkan, Pak Harso menyatakan, mengangkat sampahnya, bahwa saya akan mencalonkan diri kembali ke Dewan Kota dengan tujuan menuju Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. Surabaya telah baik kepada saya, dan saya berniat untuk menjadi baik bagi Surabaya. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Agen Nia menatapnya dengan penuh kasih saat kawatnya merekam setiap kata. Kamera tersembunyinya mengabadikan setiap jabat tangan dengan kontraktor korup, dan ponsel yang dikeluarkan KPK mendokumentasikan setiap pengakuan yang dibisikkan Pak Harso tentang masa depan mereka bersama setelah dia menceraikan ibu saya. Yang tidak Pak Harso ketahui adalah bahwa sementara dia merayakan, Hakim Federal sedang menandatangani surat perintah. Sementara dia menari dengan ibu saya, Dirjen Pajak bersiap untuk membekukan rekeningnya. Sementara dia memotong kue 3 tingkatnya yang dihiasi dengan palu kecil dan tanda dolar pilihannya, jaksa sedang menyelesaikan tuntutan yang akan mengakhiri kariernya, kebebasannya, dan fasadnya yang dibangun dengan hati-hati. Saya berdiri di sudut, menyesap sampahnya dan menyaksikan malam terakhir kebebasan Pak Harso. Besok akan dimulai hitungan mundur menuju penangkapannya, meskipun dia belum mengetahuinya. Investigasi akan berjalan secara metodis, memberinya cukup tali untuk menggantung dirinya sendiri, sementara dia berjuang untuk menutupi jejak yang telah didokumentasikan secara menyeluruh. Tersenyum Ayu, perintah Pak Harso saat fotografer memposisikan kami untuk foto keluarga. Cobalah terlihat bahagia sekali ini. Ini adalah perayaan. Saya tersenyum, senyum paling cerah dan paling tulus saya. Foto ini memang akan menjadi bersejarah. Gambar terakhir anggota Dewan Harso sebelum kerajaannya runtuh. Dalam 6 minggu, foto yang sama ini akan menyertai berita utama tentang penangkapannya, penipuannya, kejatuhannya yang spektakuler dari kasih karunia. Ulang tahun terbaik yang pernah ada, Pak Harso menyatakan kepada kerumunan. Di belakangnya agen Nia mengetik sesuatu di ponselnya. Kemudian, saya mengetahui itu adalah laporannya ke markas. Subjek berjemur dalam kesuksesan palsu. Lanjutkan dengan fase 2. Senin pagi. Senin pagi setelah ulang tahun, Pak Harso dimulai dengan tenang.
Pak Harso pergi ke dealer seperti biasa, mengeluh tentang sakit kepala sampahnya. Ibu ada janji terapi fisik. Saya berpura-pura meneliti fasilitas kesehatan mental, meninggalkan tab browser terbuka untuk dilihat Pak Harso. Tetapi tepat pukul 09.00, domino pertama jatuh. Tim akuntansi forensik KPK tiba di kedua dealer secara bersamaan, berpakaian seperti petugas asuransi dengan kemeja polo dan celana khaki. Mereka bekerja dengan tenang, menyalin hard drive, memotret dokumen, mengemas catatan. Pak Harso tidak menyadari selama hampir 2 jam. Dia terlalu sibuk mencaci maki seorang penjual tentang peluang yang hilang, sementara agen federal mendokumentasikan peluangnya yang hilang yang sebenarnya di kantor belakang. Pak Harso, agen Sinta muncul di ambang pintunya pada pukul 11.30. Kami perlu membahas beberapa ketidaksesuaian dalam pengajuan pajak federal dan kontrak kota Anda. Wajah Pak Harso mengalami beberapa transformasi, kebingungan, kemarahan, ketakutan, lalu upaya keberanian. Ini pelecehan. Saya ingin pengacara saya. Tentu saja. Telepon dia, kata agen Sinta dengan ramah. Meskipun Anda harus tahu, kami juga sedang menjalankan surat perintah penggeledahan di kantornya. Sesuatu tentang tuduhan konspirasi bersama, tetapi saya yakin dia akan sangat membantu. Selasa hingga Kamis berlanjut seperti longsoran salju gerak lambat. KPK mewawancarai setiap anggota Dewan Kota, setiap karyawan dealer, setiap kontraktor yang secara misterius memenangkan tender. Bu Siska memberitahu saya Pak Harso menelepon anggota Dewan sepanjang malam mencoba mengkoordinasikan cerita, menciptakan bukti baru dengan setiap pesan teks panik. 2 minggu setelah pesta ulang tahun, retakan publik pertama muncul. Denny, blogger lokal yang telah menerima tips anonim atas kebaikan koleksi dokumen Pak Herman, menerbitkan sebuah tulisan berjudul Pertanyaan tentang Alokasi Kontrak Kota. Itu ringan, hampir membosankan, tetapi cukup untuk membuat Pak Harso panik. Dia mengadakan pertemuan staf darurat di mana agen Nia merekamnya menginstruksikan semua orang untuk menghilangkan dokumen yang rumit. Dan ingat, Anda tidak ingat percakapan spesifik tentang pengaturan sampingan. 3 minggu kemudian, Pak Harso menyadari saya tidak menjalani perawatan kesehatan mental. Dia pulang dalam kemarahan. Apa yang kamu lakukan? Teriaknya. Saya mengambil nasihat Bapak, kata saya dengan tenang, ponsel saya merekam. Saya mendapatkan bantuan, hanya saja bukan jenis yang Bapak harapkan. Dia mengangkat tangannya seolah ingin memukul saya. Kemudian melihat ibu menonton dari sofa, matanya jernih dan waspada. Harso, kata ibu pelan, saya ingat surat-surat yang kamu suruh saya tanda tangani. Semuanya. Dokter Haris membantu saya memahami apa yang telah kamu lakukan dengan obat-obatan saya. Realisasi di wajahnya tak ternilai harganya. Pemahaman bahwa rumah kartu yang dibangunnya dengan hati-hati sedang runtuh. Minggu keempat membawa banjir bandang. Denny menerima paket dokumentasi besar-besaran, kontrak, email, rekaman, laporan keuangan. Dia pintar tentang hal itu, merilis informasi secara bertahap. Pertama, pertanyaan tentang inventaris dealer. Kemudian kekhawatiran tentang ketidakteraturan kontrak kota. Kemudian petunjuk tentang kemungkinan ketidakpantasan keuangan. Pak Harso mencoba pengendalian kerusakan melalui konferensi pers di dealernya. Berdiri di depan plakat pengusaha teladan 2019 miliknya, dia menyatakan, ini adalah tuduhan tidak berdasar dari mantan karyawan yang tidak puas dan anak tiri yang tidak stabil secara mental yang mencoba memeras uang dari keluarga kami. Pernyataan itu sendiri menambah pencemaran nama baik dan intimidasi saksi pada tuntutannya. Agen Sinta benar-benar mengirimi saya pesan teks, dia baru saja membuat pekerjaan kami lebih mudah. Minggu kelima melihat bendungan jebol, video Mas Agung tentang Pak Harso menghitung suap tunai sambil membahas cara menyembunyikannya dipublikasikan. Berita lokal melahapnya. Kualitasnya sempurna karena Mas Agung sedang membersihkan di dekatnya. Ponselnya dipasang tanpa sengaja di troli peralatannya. Suap Harso mulai menjadi tren secara lokal. Seseorang memperhatikan rambut palsu Pak Harso bergeser setiap kali dia membungkuk untuk menghitung uang, menambahkan komedi yang tidak menguntungkan pada bukti federal. Pada minggu ke-6, Pak Harso telah membarikade dirinya di ruang kerjanya. Melalui pintu, saya bisa mendengarnya terus-menerus menelepon. Pengacara, akuntan, sesama anggota dewan, siapapun yang mungkin membantu. Suaranya semakin putus asa dengan setiap percakapan. Semua dibuat-buat, saya dijebak. Itu bahkan bukan tanda tangan asli saya. KPK menganiaya saya. Ibu dan saya duduk di ruang tamu mengerjakan teka-teki silang. 8 huruf, kata ibu. Pembalasan. Keadilan, saran saya. 7 huruf. Senin pagi minggu ke-6, Pak Harso duduk di ruang kerjanya menyaksikan kehancurannya di berbagai layar. Komputernya menunjukkan ulasan Google Dealer. Ratusan orang membagikan kisah penipuan mereka.
Ponselnya bergetar dengan tuntutan pengunduran diri dari Dewan Kota. Tabletnya menampilkan berita utama Surabaya Herald, anggota Dewan Harso pola korupsi. Bel pintu berdering. Pak Harso tidak bergerak, dia tampak membeku. Akhirnya mengerti bahwa kerajaannya tidak hanya runtuh. Itu telah dibongkar secara metodis sepotong demi sepotong. Saya membuka pintu untuk agen Sinta dan 6 agen federal lainnya. Nona Ayu, apakah Pak Harso ada di rumah? Dia di ruang kerjanya, kata saya dengan cukup keras agar Pak Harso mendengarnya. Dia telah menghancurkan dokumen selama 3 jam terakhir, meskipun saya tidak yakin mengapa, karena Anda sudah memiliki dokumen asli semuanya. Penangkapan itu terjadi Selasa pagi di dealer utama Pak Harso, 6 minggu dan 1 hari setelah pesta ulang tahunnya yang penuh kemenangan. KPK telah memilih lokasi dan waktu secara strategis, jam pelanggan puncak, memastikan saksi maksimum atas kejatuhannya. Mereka menunggu sampai Pak Harso berada di showroom dikelilingi oleh mobil-mobil mewah yang dia jual dengan garansi palsu. Seorang pelanggan merekam semuanya di ponsel mereka. Pak Harso diborgol, digiring melewati plakat integritas dalam bisnis miliknya, melewati foto-foto dirinya dengan pejabat lokal, melewati meja tempat dia menghitung suap. Dalam waktu 1 jam video itu ada di mana-mana. Borgol Dewan Kota mendominasi media sosial lokal. Tuduhan itu berbunyi seperti simfoni keadilan. 5 tuduhan penggelapan pajak, 3 tuduhan penipuan siber, 2 tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan, 4 tuduhan pencucian uang, dan 1 tuduhan penelantaran lansia. Negara bagian menambahkan tuduhan mereka sendiri, pemalsuan, penipuan, intimidasi saksi, dan manipulasi obat-obatan. Jaksa Federal memberitahu saya Pak Harso menghadapi 15 hingga 20 tahun. Meskipun secara realistis dengan kesepakatan pembelaan dia akan menjalani 12 hingga 15 tahun. Di penjara federal dia akan menjalani minimum 85%. Tidak ada keluar dalam 6 tahun karena berperilaku baik. Hadiah terbesar adalah jika kamu tidak pernah kembali, kata Pak Harso kepada saya. Dalam arti tertentu Ayu yang lama telah mati. Yang secara implisit mempercayai keluarga, yang menghindari konfrontasi, yang percaya keadilan secara alami menang. Dia telah digantikan oleh seseorang yang mengerti bahwa kadang-kadang Anda harus berjuang untuk apa yang benar, mendokumentasikan segalanya, dan membangun aliansi dengan orang lain yang telah dianiaya. Pemulihan ibu dipercepat setelah Pak Harso pergi. Dalam waktu 2 minggu setelah penangkapannya, dengan obat yang tepat dan tanpa manipulasi psikologis, dia setajam sebelumnya. Kengerian di wajahnya ketika dia sepenuhnya mengerti apa yang telah dilakukan Pak Harso bercampur dengan kebanggaan pada bagaimana saya menanganinya. Saya curiga ada sesuatu yang salah, dia mengakui sambil minum teh. Tapi kabut obat membuat mustahil untuk berpikir jernih. Momen-momen kejernihan itu menakutkan. Mengetahui ada sesuatu yang salah, tetapi tidak bisa memahaminya. Ibu dibius, Bu. Ini bukan salah, Ibu. Saya tahu. Tapi kamu melawan dengan brilian. Kamu anak ayahmu. Dia pasti bangga. Proses pemulihan aset segera dimulai. Meskipun akan memakan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan. KPK membekukan 14 rekening tersembunyi Pak Harso, menemukan hampir 20 miliar rupiah dana curian. Ibu akan memulihkan uang pensiunnya ditambah kerugian. Rumah yang dimaksudkan untuk saya dikeluarkan dari penjualan. Kontrak palsu dibatalkan. Kota harus mengembalikan uang suap, yang berarti kontraktor Bimo kehilangan kontrak Gria Sejahtera. Kontrak itu jatuh ke perusahaan Pak Tomo dengan tawaran awalnya yang lebih rendah. Agenia tidak lagi berpura-pura menjadi suster Maya si sekretaris. Mengunjungi saya selama sidang prasidang Pak Harso. Anda harus tahu bahwa bukti Anda membuat perbedaan, katanya. Kami memiliki kejahatan federal, tetapi tuntutan negara bagian, terutama penelantaran lansia. Itulah yang mencegahnya dari memohon keringanan hukuman. Bagaimana Anda tahan? Tanyaku. Berpura-pura tertarik padanya. Dia tertawa pelatihan akting di Akademi Kepolisian. Ditambah melihatnya berpikir dia sangat pintar saat mengakui kejahatan kepada agen federal. Itu hiburan. Tahukah Anda dia sebenarnya mencoba membuat saya terkesan dengan menjelaskan seluruh sistem pencucian uangnya, menggambar diagram dan segalanya? Pak Harso mencoba menghubungi sekali melalui pengacaranya. Tidak secara langsung karena menghubungi saya akan melanggar kondisi jaminannya. Pesan itu menyedihkan. Apakah saya akan mempertimbangkan untuk berbicara atas namanya di sidang hukuman? Kami adalah keluarga. Keluarga membantu keluarga. Saya mengirim kembali tanggapan 1 baris melalui pengacara saya. Keluarga tidak mengatakan kepada keluarga bahwa kematian mereka akan menjadi hadiah. Sidang itu sendiri hampir anti klimaks dengan tumpukan bukti, pengakuan yang direkam dan kesaksian Agenia. Pengacara Pak Harso menyarankan mengaku bersalah untuk mengurangi tuduhan.
Hakim federal yang dikenal karena hukuman keras terhadap korupsi publik tidak bersimpati pada klaim Pak Harso tentang disalahpahami atau ditargetkan karena kesuksesannya. Pak Harso, kata hakim saat hukuman, Anda memegang posisi kepercayaan publik dan menggunakannya untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan komunitas Anda dan bahkan keluarga Anda sendiri. Sifat rumit dari skema Anda, terutama penelantaran lansia dan upaya komitmen paksa anak tiri Anda, menunjukkan pengabaian yang tidak berperasaan untuk siapapun kecuali diri Anda sendiri. Hukuman, 13 tahun penjara. 3 bulan kemudian ibu dan saya duduk di rumah nenek. Rumah saya sekarang secara hukum dijamin dan dilindungi. Kami minum teh dan kue coklat perayaan kecil. Berita diputar di latar belakang menyebutkan transfer Pak Harso ke penjara federal di mana ia telah ditugaskan untuk bekerja di Departemen Pemeliharaan Fasilitas Membersihkan Kamar Mandi. Ironisnya, untuk seorang pria yang menganggap dirinya di atas semua orang. Kamu tahu apa keadilan yang sebenarnya? Kata ibu sambil berpikir. Bukan hanya dia di penjara. Itu karena semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Topeng itu hilang selamanya. Dia benar. Pak Harso telah menghabiskan puluhan tahun membangun citra palsu kesuksesan dan rasa hormat. Sekarang ketika ada yang mencari namanya di Google, mereka akan menemukan foto-foto tahanan dan tuduhan penipuan. Warisannya bukanlah kepemimpinan sipil, tetapi korupsi yang terbongkar. Ponsel saya bergetar dengan pesan teks dari Mas Agung. Pemilik baru menjadikan saya manajer umum. Bunda Yanti kembali mengerjakan pembukuan. Kami menjalankan kesepakatan jujur sekarang. Juga, seseorang membeli meja Pak Harso di lelang kebangkrutan dan mendonasikannya ke Akademi Pelatihan KPK. Mereka menggunakannya untuk mengajar tentang bukti kejahatan keuangan. Saya tertawa, berbagi berita itu dengan ibu. Ada keadilan puitis dalam takhta mantan Pak Harso, menjadi alat pengajaran bagi agen federal di masa depan. Bagaimana denganmu? Tanya ibu. Kembali ke Jakarta? Sebenarnya, saya memulai firma pemasaran saya sendiri di sini di Surabaya, kata saya kepadanya. Bu Siska dan beberapa anggota dewan lainnya ingin membantu membangun kembali citra kota pasca skandal. Ditambah, seseorang perlu membantu semua bisnis kecil yang diperas Pak Harso selama bertahun-tahun. Ayahmu akan menyukai itu. Menggunakan keterampilanmu untuk membantu komunitas kita pulih. Setahun kemudian pada sidang banding Pak Harso ditolak, tentu saja saya melihatnya sebentar. Dia menua dengan luar biasa. Tidak ada produk rambut di penjara, tidak ada jas mahal. Tidak ada yang bisa dimanipulasi. Dia mencoba menangkap mata saya, mungkin berharap untuk pengampunan atau belas kasihan. Saya melihat melewatinya seolah-olah dia tidak ada, yang untuk semua tujuan praktis dalam hidup saya memang begitu. Hadiah terbesar yang Pak Harso inginkan adalah kematian saya. Sebaliknya, dia mendapatkan kematian dari semua yang dia bangun melalui kebohongan dan pencurian. Adapun saya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keadilan, kebebasan, dan pengetahuan bahwa berdiri tegak melawan pengganggu, bahkan yang ada di keluarga Anda sendiri, selalu merupakan pilihan yang tepat. Karma telah menyampaikan vonisnya, dan itu sempurna. Jika Anda menyukai kisah tentang keadilan yang diraih dengan gigi ini, jangan lupa untuk membagikannya dan berikan komentar di bawah tentang bagaimana Anda akan bereaksi terhadap pengkhianatan sebesar ini.